Kita menilai orang lain dari penampilannya. Setelah menyelesaikan maraton anime Masamune Kuno Revenge, anime yang menceritakan pembalasan dendam Masamune Makabe yang waktu kecilnya gendut banget kepada ada laki-laki cinta pertamanya. Salah satu titel yang aku sadari dari cerita ini adalah perbedaan kontras dalam kehidupan Masamune. Hidupnya menjadi jauh lebih lancar setelah dia menyelesaikan diet ketatnya dan jadi cowok SMA yang ganteng banget. Gak cuma itu, ada banyak adegan serupa yang menggambarkan bahwa kehidupan makhluk-makhluk rupawan ini bisa dibilang jadi lebih gampang. Berikut beberapa di antaranya. Di banyak scan anime, ketika seorang karakter dengan deskripsi tampilan yang baik atau imut berbuat kesalahan, mereka hanya perlu memainkan ekspresi penyesalan dan menampilkan mata yang disebut orang sebagai matanya anjing. Dan jreng, orang-orang akan memaafkannya. Sudah baca komik Look Sims? Pernah nggak kepikiran betapa kontrasnya kehidupan si Hyung Sok saat menggunakan kedua tubuhnya? Saat dia menggunakan tubuh gendut dan jeleknya, dia akan menjalankan kehidupan yang moderat. Tapi, saat dia menggunakan tubuh tinggi dan rupawan miliknya, hidupnya akan menjalankan mode superisi. Banyak kasus soal bagaimana wajah mempengaruhi kehidupan seseorang yang benar-benar terjadi pada teman dan kerabat saya. Soal cantik dan ganteng, ada pepatah yang mengatakan, "Don't judge the book by its cover." Atau bisa diartikan sebagai, jangan melihat sesuatu dari luarnya saja. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat diterjemahkan lagi menjadi, jangan melihat orang hanya dari fisiknya saja. Apalagi, cuma lewat wajah. Karena katanya fisik bisa menipu, tapi tentu saja yang paling penting itu hati dan sikapnya ketika bergaul dengan sesama manusia. Teorinya memang begitu, tapi sepertinya praktiknya tidak. Cantik dan ganteng memang subjektif, bisa saja aku bilang si A cantik, tapi kamu bilang dia jelek, ataupun sebaliknya. Tapi anehnya ada standar kecantikan dan kegantengan di masyarakat. Aku sendiri punya banyak pengalaman bagaimana enaknya jadi orang ganteng atau cantik di negeri ini. Suatu hari, aku sedang ngantri di salah satu kantor pemerintahan. Sebelumku ada cewek cantik yang lebih dahulu dilayani. Layanan yang doi dapatkan benar-benar enak. Doi nggak harus nunggu lama sampai urusannya selesai. Lalu petugasnya jadi ramah, banyak senyum, sambil nada bicaranya enak. Begitu giliranku tiba, aku harus nunggu 1 jam lebih. Belum lagi petugasnya kelihatan malas melayani. Maka, mulai sejak saat itu, aku mengakui kalau tampang memang nomor satu. Pada dasarnya, tampang juga menjadi bagian dari modal utama manusia. Ini bagian yang lebih absurd, entah bagaimana mulainya. Tapi setidaknya orang ganteng sama dengan orang baik di negeri ini. Jadi, orang ganteng sudah pasti baik, sedangkan orang baik belum tentu ganteng. Kalau orang ganteng terjerat satu kasus misalnya, pasti banyak yang bilang seperti ini. Ya elah, ganteng-ganteng kok narkobaan, atau gak percaya deh, padahal doi ganteng banget, tapi kena kasus. Sedangkan orang jelek dapat komentar seperti ini. Wajarlah kena kasus, kelihatan dari mukanya. Atau, udah gak ganteng, kena kasus pula. Seakan-akan ganteng itu malaikat, dan gak ganteng itu iblis. Oke, mari kita berdialog ke lama ini lebih dalam lagi. Dalam ilmu personal branding, yang merupakan proses pengembangan, mempertahankan reputasi dan kesan individu, atau singkatnya bisa dikatakan jika personal branding merupakan cara kamu untuk mempromosikan diri sendiri. Dikatakan bahwa, untuk dapat bersaing dan memenangkan kompetisi yang kompetitif, kita dapat menggunakan 3 strategi, yang salah satunya adalah strategi diferensiasi. Karena orang tampan. Lebih mudah perumpamaan ini. Bayangkan saja kamu sendirian berada di pasar swalayan di suatu negara asing. Kamu tidak punya informasi apapun soal produk makanan di sana lewat iklan maupun siapapun. Juga, tidak punya pengalaman apapun di sana. Faktor apa yang kamu lihat ketika berada dalam situasi seperti itu? Kebanyakan orang akan melihat bungkusnya dulu, mana yang paling menarik dan cocok buatmu. Tentu saja, tiap penilaian ini subjektif. Setelah itu, mungkin baru akan melihat deskripsi produk dan tekanan gizinya. Memilih berapa produk yang menurutmu cocok, mencoba rasanya, dan mendapatkan pengalaman yang sebenarnya. Jadi, wajah tampan dan cantik sebenarnya bermanfaat untuk menunjang penampilan atau bungkus yang menarik. Tentu saja, kesan pertama yang baik juga bisa hancur dengan mudah jika tidak dipertahankan atau dikelola dengan benar. Hal ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan kesan pertama, suka atau tidak, di dunia yang bergerak cepat ini. Banyak orang yang membuat keputusan berdasarkan kesan pertama. Itu karena waktu sangat mahal. Ada banyak urusan yang harus diselesaikan. Tidak semua orang mau menginvestasikan waktunya untuk mempelajari sesuatu secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Kenyataannya, kebanyakan orang mengambil keputusan secara intuitif, lalu mencobanya sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan atau berhenti. Jadi, wajah yang tampan atau cantik itu seringkali sejalan dengan penampilan yang menarik dan kesan pertama yang baik, dan pada tahap tertentu memudahkanmu dalam memenangkan kompetisi untuk mendapatkan perhatian.
Karena saat kamu mendapatkan perhatian seseorang, lebih mudah untuk menjual sesuatu kepada orang tersebut.